Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat kanal yang saya hormati, yang saya sayangi. Perkenalkan, nama saya Dr. Probo dari Departemen Ilmu Penyakit Dalam FKK-MK UGM. Di kesempatan yang baik ini, ingin saya sampaikan kuliah dengan judul Caregiver yang Ideal bagi Pasien Lanjut Usia. Caregiver itu siapa sih? Yaitu seseorang yang memberikan care, pertolongan, perawatan. Kepada siapa? Kepada sekitarnya yang butuhkan pertolongan. Loh, kalau begitu siapakah caregiver itu? Ya, bisa saja suaminya, istrinya, anaknya, kakaknya, mertuanya, tetangganya, perawat, atau siapapun yang memberikan pertolongan pada dia. Cucu bisa? Iya bisa. Orang berbaret? Iya jelas bisa. Menantu? Oh banyak. Tidak sedikit juga laki-laki yang jadi caregiver. Dan caregiver ini suatu hal yang mungkin tidak akan bisa dihindarkan andai seseorang itu masuk usia lanjut. Siapakah orang usia lanjut? Itu bisa ayah ibu kita, kakak adik kita, mertua kita, atau bahkan kita sendiri, atau pasien-pasien kita hadapi, tokoh masyarakat, orang yang kita hormati, atau orang biasa saja. Kita disumpah untuk melakukan dengan keadilan pelayanan yang baik kepada siapapun. Nah, caregiver itu sangat mulia sekali, sangat dibutuhkan dimanapun. Apalagi seseorang yang sakitnya berjamaah itu multipatologis, multiple disease, penyakitnya banyak dan menyebabkan dia frail, rapuh. Mandi dimandiin, makan dimakan, sikat gigi disikatin, keramas dikeramasin. Butuhkan. Kalau yang merawat anaknya, suaminya atau istrinya yang tidak sekolah keperawatan apa bisa? Sulit bukan? Karena itu kadang-kadang kita minta bantuan orang yang punya keterampilan, kepandaian di dalam merawat orang. Namanya caregiver atau pramurukti. Atau babysitter kalau di kalangan anak-anak. Nah, inti kalau kita menjadi caregiver atau mencari caregiver atau melatih caregiver, kan itu bisa dilatih dari ibu-ibu yang biasa, ikut pelatihan, ikut kuliah, dan itu sering ada. Saya di rumah sakit setahun pasti ngadain, dan itu gratis, padahal dia punya sertifikat tuh. Nah, yang melatih juga orang yang tampil di bidangnya, perawat yang mahir atau dokter yang mahir. Nah, jadi ikuti ada beberapa kunci-kunci sederhana yang akan sampaikan di kesempatan ini. Karena ini namanya ringkasan ya. Kalau kuliahnya benar sih butuh waktu serius tuh 6 bulan. Nah, pertama inti seorang caregiver itu, satu, hormati dan empati. Jadi kita berhormati yang dilayani. Apakah itu bapak ibu kita, pasien kita, guru kita, atau siapa saja yang butuh perawatan itu. Hormati dia, bersikap empati. Andai aku jadi dia, coba apa nggak malu? Auratnya nampak, mandi digosok, dibersihkan. Dulu mampu sendiri, sekarang tak berdaya. Padahal belum tua loh, karena patah tulang, terus gimana? Tangannya patah, kakinya patah, terus gimana? Mandiin. Kan nggak bisa kan? Nah, terpaksa minta bantuan. Orang yang berikan namanya caregiver. Kata-kata yang jelas, pelan, dan pakai bahasa tubuh. Kalau dia nggak bisa ngomong, ya kita pakai makan. Kalau ya, kedipkan saja ya. Eyang, saya pernah merawat seorang profesor, guru saya sendiri. Dia kalau merawat, Prof, saya Probo, Prof. Kalau Prof, iya, pedip. Kalau tidak, gini ya, Prof. Ya. Prof, lapar. Oh, kedep. Ya. Prof, ini, iya, Bu. Nah, jadi kita pakai kode-kode. Yang ketiga, tidak tergesa-gesa. Waktunya cukup. Apalagi pasien atau yang sakit tadi, pasien tadi atau yang sakit tadi termasuk dalam kelompok palliative patient. Pasien-pasien yang sulit, apalagi dalam tahap akhir kehidupannya. 4, yaitu senyum, salam, sapa, sentuh, dan sesuatu untuknya. Saya ulangi, senyum, salam, sapa, sentuh, dan berikan sesuatu untuknya, hadiah, yang disukai dia, yang tidak dilarang oleh dokternya. Jangan lupa, misalnya, Yang, Assalamualaikum, Probo Yang, Probo, bolo diwe Yang. Nah, seneng banget tuh. Ya, saya temennya Putra Eyang, yang itu loh, Mas itu loh, Mbak itu. Saya gurunya cucu Eyang. Senang banget. Nah, itu yang penting ada 4. Nah, sekarang bagi caregiver
Yang penting ada tips-tips sederhana, ada 8 tips. Pertama, pendeta dijaga kemandiriannya. Kalau bisa mandiri, biarkan mandiri. Jangan semua dilayani. Untuk latihan, diawasi dia. Bagus, puji dia. Awasi kegiatan sehari-harinya, diawasi. Yang ketiga, modifikasi perilakunya. Kalau ada sesuatu yang tidak nyaman, ini diginiin aja. Digini, diangkat saja kakinya. Ya, betul. Tidak usah meraih. Mejanya saya beri roda ya, dan sebagainya. Kemudian, olahraga yang cocok untuk pendeta diajarkan. Angkat putar bahu ke belakang. Ya, duduk. Pegel ya. Enak juga, tapi nanti kita berikan hal-hal yang praktis. Kemudian yang berikutnya lagi, dampingi kalau berkendaraan. Wah, misalnya, aku minta ke pasar. Oke, yang ibu, bapak, mari kita antar, kita temani. Mau menurut apa toh? Berapa? Gatot. Kangen gatot. Cenil. Cenil. Lotek. Lotek. Boleh. Tapi itu hanya sate kere nak yuk. Tak berikan sate kerenya. Dampingi berkendara. Mungkin butuh sesuatu, mengangkatkan kaki, mendorong pantatnya, dan sebagainya. Jadi pegangan kalau pintu membuka, pegang badan kita bagi pegangannya. Dan kemudian pengawasan terhadap kebiasaan merokok. Nah, ada kebiasaan merokok, awasi, dikurangi, yang taruh dulu. Ya, nanti lagi, Pak, Bu, ya. Karena yang merawat kadang-kadang kegiatannya cuma suaminya atau istrinya kan. Ya, kadang-kadang Mbah Putih itu ada yang merokok loh. Atau bapak-bapak, ibu, kegiatan ini tidak untuk lansia saja, tapi untuk semua umur ya. Awasi dan bimbing minum obat. Tadi udah makan, coba kan. Kok masih 4, harusnya tinggal 2. Lupa ya. Jangan katakan, dasar. Nanti dia marah. Labeling yang jelek ini membuat dia marah. Kemudian yang ke-8, terapi rekreasi. Penting banget untuk dapat rekreasi. Kemudian dalam kita menyampaikan itu, merawat itu ada rumusnya RAWAT, akronim. Tulisan saya tahun 2022 ya. Nah, jadi kalau kita merawat seseorang, misalnya pasien ya, R, rasa aman dan nyaman. Pasien harus merasa aman dan nyaman, jangan sampai jatuh, gelundung ya. Pakai AC yang nyaman, kipas, suara, musik yang dia suka, ya. Miringkan kanan, miringkan kiri, tapi yang nyaman, jangan sampai jatuh ya. Asupannya, makan mie yang tepat. Kalau nggak mau makan, yang diinfus pakai selang. Mau, ya udah, pakai selang dulu. Nanti kalau udah yang bisa makan minum, nanti sahnya kita copot. Ya, sebentar yang nggak sakit cuma risih. Ya deh, nggak apa-apa. Nah, nanti diberikan makannya sesuai daya terimanya. Kemudian wajah bersih yang cocok. Keramas pakai sampo yang ia suka. Sikat gigi pakai pasta yang dia suka. Merek sikatnya apa? Kadang-kadang sikat gigi bikin sakit ya di gusi. Lipatan tubuh dijaga. Apalagi terkait dengan berak kencing. Kemudian ajak mendekat pada Tuhan. Diajak berdoa, berzikir, bersenandung, dirabah, Bismillahirrahmanirrahim, ya Safi, ya Salam. Bagus. Ya. Atau pakai suara yang asik. Nah, saya pernah merawat yang putih opung ya dari Medan. Dia minta diperdengarkan musik si Raja Doli. Wah, saya juga belum tahu ya. Akhirnya saya juga belajar juga ya. Nah, ada mendekat pada Tuhan dan jangan lupa terakhir tidur dan istirahat yang cukup. Nah, sekarang yang terakhir, masalah yang sering dihadapi caregiver. Kalau ini ketemu, maka sebaiknya caregiver istirahat sebentar ya. Harus dilatih, diganti biar istirahat. Jadi emosi, marah-marah, kram-kram, kurang tidur, stres, sakit. Kok yang rawat sakit, berarti kelelahan nih. Sementara ganti dulu. Makanya ada masa libur, seminggu ada malam Ahadnya libur misalnya gitu. Ada yang kuat, terus ya ada. Kemudian mereka ada gangguan fisik, kok tensi naik ya, aduh, gara-gara tensi naik, berarti kelelahan nih. Istirahat dulu. Ini masalah yang hadapi. Karena dia lupa makan, emahnya kambuh, lupa nggak makan obat, malah obatnya lupa, apalagi obatnya dari pasien kurang, dan obatnya dia pakai untuk pasien, kasihan banget ini. Dan sulit mendapatkan akses sukarelawan yang menggantikan dia, dan paling repot tuh caregiver yang ada pilihan saya yang ngamuk-ngamuk. Wah, itu stres itu. Stres betul. Pasien stres, caregiver stres. Kemudian kalau si caregiver penolong tadi pakai obat-obat tidur, minuman keras, bobotnya turun, awasin berarti tidak kelelahan. Atau kemudian nggak mau mandi, udah mulai acak-acak gitu, berarti ngalamatin caregiver. Karena bisa suaminya, bisa istrinya, bisa anaknya, cucunya kan. Nah,
Mulai ada problem keuangan, ada problem utang, kena tipu. Wah, ini kasihan banget ini. Nanti ngelawannya bisa jadi nggak bagus. Apalagi ada pengatur hidup yang salah, diatur orang, wah kasihan banget ya. Dan apalagi dilakukan kejam oleh keluarganya yang sakit. Kasihan banget. Karena itu sahabat-sahabat saya sayangi, mari kita berdoa, moga-moga kita tidak jadi yang dirawat, tapi bisa merawat. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.